Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa ini untuk pertemuan pertama ya dalam mata kuliah konseling populasi khusus dengan dosen pengampu yaitu saya sendiri Maria Oktasari. Untuk pertemuan pertama hari ini kita akan membahas kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester ya. Jadi 2 poin ini akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Kemudian untuk materi 1 nanti akan dimulai minggu depan untuk pembahasannya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu terkait kontrak perkuliahan. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan begitu ya berkaitan dengan mata kuliah ini. Yang pertama yaitu mahasiswa itu sudah memastikan bahwa telah mengambil mata kuliah KPK ya pada saat pengisian KRS dan secara sistem itu sudah terdaftar. Artinya pada saat teman-teman membuka LMS itu kalau sudah terdaftar di sistem maka mata kuliah ini akan muncul gitu ya. Tapi kalau misalnya belum muncul itu artinya teman-teman berarti belum terdaftar dalam mata kuliah ini. Nah, jadi teman-teman harus terdaftar. Kalau misalnya belum terdaftar, maka silahkan ya di cross check ada apa gitu ya, kenapa belum terdaftar. Karena kalaupun nanti teman-teman ikut kuliah tapi tidak terdaftar, maka saya tidak bisa memberikan nilai begitu. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan perkuliahan dari dosen begitu ya. Kemudian kehadiran saat perkuliahan itu minimal 80%. Jadi boleh tidak hadir itu hanya 3 kali. uh, Kalau lebih dari 3 kali maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Itu artinya teman-teman tidak bisa lulus dalam mata kuliah ini begitu ya. Kemudian yang keempat itu pengumpulan tugas itu minimal 95% dan dikumpulkan tepat waktu. Tugas kita nanti ada individu dan kelompok gitu ya. Tugas individu itu adalah tugas mingguan, sementara untuk kelompok itu nanti tugas akhir. Nah, kemudian yang kelima, mengikuti dan menjawab dengan tepat soal-soal UTS dan UAS. Jadi selain dari poin-poin sebelumnya tadi, yang wajib juga itu adalah teman-teman mengikuti UTS dan UAS. Kalau tidak ikut ya berarti nilainya tidak ada begitu ya. Kemudian aktif bertanya dan merespon saat perkuliahan berlangsung. Jadi ini juga menjadi poin penilaian gitu dalam perkuliahan gitu ya. Oke, terkait dengan tugasnya tadi sudah saya spill ya, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada 2, individu dan kelompok. Yang pertama itu melakukan studi kasus, kemudian yang kelompok ini sama-sama melakukan studi kasus gitu ya, tapi untuk kasus yang di tugas individu ini adalah studi kasus itu satu materi itu satu studi kasus gitu ya. Nanti kan kajiannya itu banyak begitu. Jadi ada kalau tidak saya itu mungkin sekitar 10 sampai 11 materi begitu ya, nanti kita lihat. Nah, setiap materi itu ada satu kasus yang akan teman-teman lakukan gitu ya, atau studi kasus yang akan teman-teman lakukan. Kemudian yang kelompok ini nanti dikerjakan secara kelompok. Ini dipilih nanti salah satu kasus yang akan didalami begitu atau yang akan dilakukan, yaitu studi kasusnya apa itu ditentukan secara bersama-sama, nanti itu hanya satu kasus saja gitu. Oke, poin selanjutnya kita lanjut ke rencana pembelajaran semester. Ini beberapa materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Lengkapnya teman-teman boleh lihat di RPS ya. Di RPS itu sudah saya upload di LMS, jadi silahkan nanti di-download dan dipelajari lebih lengkap di sana. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep dasar konseling populasi khusus. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai konseling populasi khusus, tentu kita harus paham dulu bagaimana konsep dasarnya begitu ya. Kita akan mempelajari nanti terkait bagaimana definisi, prinsip, tujuan, manfaat dan lain-lain begitu. Kemudian yang minggu kedua ini ada kajian klien berbakat dan klien berkebutuhan khusus. Nanti ini juga akan kita pelajari, kita kaitkan dengan apa sih layanan konseling yang tepat untuk klien yang berbakat dan berkebutuhan khusus begitu. Kemudian kajian klien pencandu ini juga kita akan mempelajari apa faktor penyebabnya begitu ya. Terus kira-kira layanan konseling apa yang tepat untuk klien pencandu gitu.
Kemudian kajian klien anak, perempuan, dan lansia. Ini juga di minggu keempat ya, kita akan mengkaji, di minggu kelima kita akan mengkaji tentang ini begitu. Terus ada kajian klien pasien HIV AIDS dan penyakit kronis. Itu penyakit kronisnya tersendiri ya. Jadi yang kelima ini kajian klien pasien HIV AIDS. Terus nanti bagaimana keterkaitannya dengan penanganan dan layanan dalam konseling begitu ya, dalam BK. Kemudian kajian klien pasien penyakit kronis, selanjutnya kajian klien LGBT. Setelah itu nanti teman-teman akan mengikuti UTS. Setelah UTS kita akan lanjutkan kajian klien korban kekerasan, faktor penyebab dan layanan konseling yang tepat itu apa gitu ya. Kemudian kajian klien penyintas bencana, kajian klien penghuni panti, penghuni lapas, kemudian penghuni panti sosial, panti asuhan, panti jompo gitu ya. Nah, jenis-jenis panti itu kan banyak ya. Kalau tadi penghuni panti secara umum, nah ini secara spesifik ke panti sosial, panti asuhan, dan panti jompo. Kemudian di minggu berikutnya teman-teman akan membuat atau melaporkan laporan individu ya. Setelah laporan individu selesai, teman-teman akan melanjutkan laporan kelompok. Setelah laporan kelompok selesai, nanti dipresentasikan untuk kelompok itu ya. Nah, yang dipresentasikan hanya laporan kelompok saja. Untuk laporan individu itu nanti dikumpulkan pada saat di minggu yang laporan individu, yang pembahasan terkait dengan laporan individu ya. Nah, di saat itu nanti selain teman-teman mengumpulkan, juga nanti secara random akan saya pilih siapa yang akan mempresentasikan. Bukan berarti tidak dipresentasikan ya, tapi waktunya itu bersamaan dengan teman-teman mengumpulkan laporan individunya. Nah, kalau untuk laporan kelompok dikumpulkan dulu, kemudian nanti baru dipresentasikan minggu depannya gitu ya. Terus berikutnya itu teman-teman akan melaksanakan UAS. Oke, baik. Setelah itu ini referensi, jadi buku-buku yang bisa teman-teman dapatkan atau pelajari gitu ya untuk terkait dengan mata kuliah konseling populasi khusus. Ada pustaka utamanya, kemudian pendukung. Ini silahkan teman-teman cari sendiri ya. Saya tidak mengakomodir untuk penyediaan bukunya, jadi silahkan teman-teman secara mandiri untuk mencari bukunya sendiri. Oke, baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama, yaitu terkait dengan kontrak perkuliahan, kemudian rencana pembelajaran semester. Setelah menyimak video ini, monggo kita lanjutkan diskusi di LMS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.